Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari Minggu ini tanggal 12 Juli 2020. Bertumbuh dalam firman. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 11. Bacaan kedua Roma 8 ayat 18 sampai 23. Dan Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Injil hari ini, Yesus mau menyampaikan kepada kita semua tentang 4 sikap hati manusia dalam penerimaan firman. Ini disampaikan Yesus dalam perumpamaan penabur benih. Benih adalah firman yang ditaburkan. Penabur adalah Yesus atau mereka yang mewartakan Injil. Sedangkan tanah adalah hati kita masing-masing. Dalam Injil hari ini, Yesus membagi 4 golongan tanah sebagai sikap hati kita. Tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatuan, tanah yang ditumbuhi semak duri, dan tanah yang baik. Nah, kita termasuk yang mana saudara-saudaraku? Dari keempat tanah tersebut di atas. Dalam pengajarannya ini, Yesus dengan tegas menyatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Secara jujur, saudara-saudaraku, banyak dari kita ada yang tak mau atau tak pernah membaca kitab suci. Sehingga tidak menerima benih-benih firman Tuhan di dalam hatinya. Bagaimana kehidupan mereka? Dapat kita melihat mereka jauh dari Tuhan, mabuk akan keduniawian, hanya ingin mengejar kepuasan daging. Ada juga dari kita yang hanya menerima firman dalam pikiran saja. Firman itu tidak pernah berakar dalam, sehingga begitu cobaan datang, badai menerpa, maka goyahlah dia. Dan juga saudara-saudaraku, juga tak dipungkiri oleh kita. Banyak dari kita yang menerima firman itu dalam pikiran bawah sadarnya. Namun masih banyak pikiran-pikiran negatif, onak duri yang meliputi kita. Masih ada rasa benci, dendam, dan ingin balas dendam. Maka dirinya tak akan bertumbuh. Iblis sangat mudah mengintimidasi. Maka jatuhlah kita di dalam dosa. Jika kita mendengarkan firman saudara-saudaraku, kita perlu pupuk, kita perlu memupuk, dirawat, dan dijaga agar dapat bertumbuh dan berkembang. Kita harus merenungkan setiap firman yang ditaburkan. Kita mau menjadi pelaku firman itu, jangan dibiarkan begitu saja. Celakalah bagi kita sebagai pengikut Yesus, murid Yesus yang tidak mendengarkan dan melakukan setiap benih ditaburkan. Sama halnya seorang pelajar atau seorang anak yang tak mau mendengarkan ajaran, didikan dari guru dan orang tuanya. Celakalah dia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Bagaimana kita menanggapi firman Tuhan yang selalu datang dalam kehidupan kita? Apakah kita sama seperti benih jatuh di jalan? Atau seperti benih yang jatuh di tanah berbatu? Atau mungkin juga kita sama seperti benih yang jatuh di semak duri? Bagaimana agar benih-benih yang ditaburkan bisa bertumbuh dan berkembang? Dalam kitab Ezra, kita diajarkan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra 7 ayat 10. Dari kitab Ezra, kita dapat simpulkan, yaitu dapat melakukan dengan cara 4M. Yaitu pertama menerima, bertekad. Yang kedua meneliti, ketiga melakukan, dan keempat mengajar. Yang pertama,
Ezra mengajarkan kepada kita untuk bertekad menerima firman Tuhan. Ayat pendukungnya adalah Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21. Untuk bertekad menerima firman Tuhan, kita harus mempersiapkan hati melalui doa. Yang kedua, saudara-saudaraku, sebab Ezra meneliti Taurat Tuhan. Meneliti di sini bukan berarti kita mau mencari kesalahan dari Taurat itu. Tapi firman itu kita baca, perlu kita teliti, kita renungkan. Dengan demikian, firman yang kita baca dan renungkan akan tertanam di dalam hati kita. Bagaimana cara kita meneliti firman itu? Kita dapat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya mengapa, apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan sebagainya. Yang ketiga, sebab Ezra melakukannya. Setelah kita baca dan merenungkannya, kita perlu lakukan langkah aplikasi yang jelas, terukur, dan dapat dilakukan secara praktis. Intinya, saudara-saudaraku, apa yang kita renungkan, kita lakukan, kita praktekkan terus-menerus, hari demi hari, dan menjadikan kebiasaan gaya hidup kita. Dan yang keempat, sebab Ezra serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang-orang Israel. Dengan mempraktekkan apa yang kita renungkan dalam firman, maka kita akan semakin menerima kekayaan firman Tuhan. Jika kita juga mau saling membagikan firman Tuhan itu kepada semua orang. Seperti dikatakan Paulus kepada jemaat Kolose, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16. Kalau kita mau berubah secara maksimal, saudara-saudaraku, kita harus bertekun dalam firman, bukan saja sekedar mengetahui, memahami, namun kita mau praktekkan, kita mau menjadi pelaku firman itu sendiri, dan kita juga mau membagikan kepada semua orang. Bisa melalui pengajaran, renungan, dalam WA, baik Japri maupun grup. Maka ini pun kita menebar benih dan dapat saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya Tuhan, Engkau mau kami mendengarkan setiap firman-Mu. Sering kami tergoda oleh keduniawian. Kami menjadi malas. Kadang kami hanya cuek mendengarkannya. Maka kami mohon, urapilah kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh dipimpin dan dibimbing untuk setia dan taat mendengarkan firman. Dan mampu menjadi pelaku firman itu sendiri. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan diri bersama keluarga untuk merayakan perjamuan kudus, baik melalui live streaming maupun secara langsung di gereja. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.